Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346. Kali ini kita akan kembali membahas prediksi soal seleksi P3K tahap 3 untuk tahun 2022. Topik wawancara, teman-teman. Tapi sebelum itu saya ingatkan kembali untuk yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dengan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Kenapa Anda mendaftar PPPK? A. Karena ingin mendapatkan gaji yang lebih besar. B. Berhenti jadi guru honorer. C. Mengabdi kepada negara dan melayani masyarakat. D. Mengikuti tren. Atau E. Karena orang tua saya dan warga sekitar sangat membanggakan ASN. Oke, kita akan pilih jawaban yang paling kuat, teman-teman, yaitu jawaban yang tidak terpengaruh oleh orang lain. Ya, jawabannya harus berasal dari diri kita sendiri. Jadi untuk yang ada pengaruh terhadap orang lain ini kita langsung coret aja, seperti yang D, kita eliminasi. Mengikuti tren ini kita eliminasi karena bukan jawaban yang kuat. Karena orang tua juga bukan jawaban yang kuat ya, karena ini orang lain ya, bukan dari diri sendiri. Oke, kemudian kita lihat antara A, B, dan C, mana yang lebih kuat. Apakah karena ingin gaji? Apakah karena tidak mau jadi honorer lagi? Atau karena ingin mengabdi dan melayani masyarakat? Nah, tentunya yang paling kuat adalah, ya teman-teman juga pasti sependapat, jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sudah 1 minggu kampung Anda kedatangan warga baru, namanya Maya. Anda bertetangga dengannya. Maya adalah orang yang berpakaian menggunakan cadar dan gamis. Ia jarang berkomunikasi dengan warga sekitar. Setiap sore, ada beberapa temannya yang berpakaian serupa datang bertamu ke rumahnya. Kegiatan yang dilakukan Maya tidak pernah dilakukan oleh warga sekitar sehingga mengakibatkan timbulnya perbincangan hangat penduduk sekitar. Sikap Anda adalah A. Tidak peduli karena itu urusan pribadi Maya dan teman-temannya. B. Melaporkan Maya kepada ketua RT agar ketua RT mengajak Maya berbaur dengan warga sekitar. C. Melaporkan Maya ke pihak berwajib karena diduga teroris. D. Ikut menggosipkan Maya. Atau E. Berkunjung ke rumah Maya dan menanyakan kebenaran desas-desus dia teroris. Oke, kita lihat di sini ini termasuk topik dari radikalisme, teman-teman ya. Kita lihat masalahnya adalah ada warga baru yang jarang berkomunikasi dan sering ada perkumpulan di rumahnya, teman-teman. Oke, sehingga timbul perbincangan atau gosip penduduk sekitar. Nah, kita lihat apakah sikap Anda sebagai salah satu warga, terutama tetangganya Maya. A. Tidak peduli. Ini langsung saja kita eliminasi, teman-teman, karena ini tidak solutif. Kita diberikan masalah, maka di pilihannya teman-teman harus memberikan solusi. Sehingga yang A ini langsung saja dicoret. Kemudian melaporkan kepada ketua RT untuk mengajak Maya berbaur, ini kita keep dulu. Kemudian melaporkan Maya ke pihak berwajib karena diduga teroris, ini baru diduga, teman-teman ya. Dia hanya melakukan perkumpulan, bisa jadi perkumpulannya itu untuk belajar, kita juga tidak tahu. Jadi tidak bisa langsung melaporkan Maya ke pihak berwajib, teman-teman. Jadi ini yang C kita eliminasi. Kemudian ikut menggosipkan Maya, ini juga tidak bijak, teman-teman, sebagai seorang ASN. Jadi ini kita eliminasi. Kita lihat berkunjung ke rumah Maya dan menanyakan kebenaran desas-desusnya. Kita lihat antara pilihan B dan E mana yang lebih kuat, teman-teman. Apakah kita langsung menanyakan apakah dia teroris ke rumahnya, atau kita meminta Pak RT untuk mengajak Maya berbaur dengan warga sekitar. Oke, menurut saya, teman-teman, yang lebih kuat adalah yang B, teman-teman ya. Yang B, kita ajak Maya untuk berbaur dengan warga sekitar dulu supaya dia tidak diperbincangkan lagi oleh masyarakat gitu, teman-teman. Kalau masalah terorisnya, yang E ini dia tidak disebutkan apakah dia teroris atau tidak di soal ya, teman-teman. Tidak ada yang mengatakan bahwa dia itu diduga teroris gitu, teman-teman. Dia hanya tidak pernah melakukan, maksudnya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh warga sekitar, seperti itu. Jadi
Yang B adalah jawaban yang lebih tepat untuk yang nomor 2, teman-teman. Kalau kalian punya jawaban yang lain, silahkan komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 3. Apakah motivasi Anda menjadi seorang guru? A. Saya senang mengajar dan berbagi ilmu. B. Karena saya salah jurusan mengambil keguruan saat kuliah. C. Saya mengikuti kata orang tua saya. D. Sebenarnya saya ingin jadi polisi. Atau E. Karena kepala sekolah menawarkan saya menjadi guru. Kita lihat di sini teman-teman, motivasi. Kita cari motivasi yang paling kuat, teman-teman ya. Motivasi Anda itu harus dari diri sendiri, tidak boleh berdasarkan orang lain, karena kalau orang lain mereka juga bisa jadi nanti akan jadi masalah kemudian hari, maka motivasi itu akan hilang juga ya karena masalah itu. Jadi ini motivasi Anda harus berdasarkan dari diri Anda sendiri. Kita lihat yang berdasarkan orang lain langsung saja kita eliminasi. Karena kepala sekolah ini juga dieliminasi saja. Kemudian mengikuti kata orang tua ini dieliminasi saja, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini antara A, B, dan C. Saya salah jurusan, ini juga tidak kuat, teman-teman ya. Bukan jawaban yang tepat, saya salah jurusan. Meskipun mungkin sebenarnya teman-teman salah jurusan dulu, meskipun begitu, tapi teman-teman jangan ambil yang B ini, karena masih ada jawaban yang lebih kuat. Kita lihat A dan D. Apalagi yang D ini, teman-teman, saya ingin menjadi polisi sebenarnya. Meskipun kenyataannya kalian pengen jadi polisi dulu, tapi jawaban yang D ini jangan diambil karena ada yang lebih kuat, yaitu saya senang mengajar dan berbagi ilmu. Ini yang lebih kuat untuk dijawab di soal nomor 3, teman-teman ya. Oke, jadi soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang A, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Anda tidak sengaja melewati kerumunan yang sedang membicarakan akan melakukan aksi bom bunuh diri di tempat X pada jam yang telah ditentukan. Sikap Anda adalah A. Tidak peduli, mungkin itu hanya bercanda. B. Menegur mereka dan menyuruh mereka bubar. C. Mengikuti mereka dan merekam aksi mereka. D. Melaporkan mereka ke pihak berwajib agar segera ditangani. E. Kebingungan dan mencari teman curhat. Kita lihat di sini Anda sendirian, kemudian melewati kerumunan. Nah, sudah pasti ini dia ingin melakukan aksi bom bunuh diri di tempat X dan jam ditentukan ya, teman-teman ya. Anda mendengar sendiri kerumunan itu membicarakan melakukan aksi tersebut. Kemudian ini adalah masalahnya, teman-teman. Teman-teman harus cari solusinya. Yang A ini tidak peduli, bukan solusi, jadi ini langsung kita eliminasi. Kemudian yang B, menegur mereka dan menyuruh mereka bubar. Ini saya rasa butuh keberanian yang tinggi ya, karena Anda sendirian kemudian melewati kerumunan. Tapi kita keep dulu. Kemudian yang C, mengikuti mereka dan merekam aksi mereka. Ini bukan solutif, teman-teman ya. Orang sedang ingin melakukan bom bunuh diri dan Anda merekamnya. Ini bukan solusi yang tepat, jadi ini kita eliminasi. Kemudian yang D, melaporkan mereka ke pihak berwajib agar segera ditangani. Ini kita keep dulu. Kemudian yang E, kebingungan dan mencari teman curhat. Ini juga tidak solutif, teman-teman ya. Keburu ada bom baru kita bertindak ya kalau mencari teman curhat dulu. Nah, sekarang kita lihat antara B dan D. B ini menegur mereka dan menyuruh mereka bubar, atau kita melaporkan mereka ke pihak berwajib. Karena ini sudah pasti, teman-teman mendengar sendiri mereka akan melakukan aksi bom bunuh diri, maka menurut saya yang lebih tepat adalah jawabannya yang D. Jadi kita harus bertindak tegas apabila sudah pasti orang-orang seorang atau beberapa orang melakukan hal-hal yang terkait dengan radikalisme dan separatisme, teman-teman. Jadi jawaban nomor 4 ini adalah yang D. Langsung bertindak tegas dengan melaporkan mereka ke pihak berwajib. Ya, teman-teman, karena teman-teman sudah mendengar sendiri ini. Jadi jawaban nomor 4 adalah yang D, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Jika Anda termasuk orang yang pelupa, maka A. Saya meminta orang tua saya untuk mengingatkan saya. B. Saya biarkan begitu saja, nanti saya pasti akan ingat kalau sudah deadline. C. Saya akan membuat note dan menyalakan alarm untuk mengingatkan saya. D. Saya mengerjakan pekerjaan yang bisa saya ingat terlebih dahulu. E. Saya minta orang terdekat saya untuk membuat note dan mengingatkan saya. Kita lihat di sini
di soal jika Anda termasuk orang yang pelupa. Jadi jangan pilih jawaban yang bernegasi dengan ini, karena sudah dipastikan nomor 5 Anda orang yang pelupa, teman-teman. Meskipun kenyataannya mungkin kalian tidak pelupa. Jadi anggap saja kalian pelupa, maka solusinya apa? A. Meminta orang tua. Seperti yang tadi teman-teman, kalau dari orang lain, ini langsung saja dieliminasi ya solusinya. Meminta orang tua, ini bisa jadi orang tua juga lupa nanti teman-teman ya. Jadi solusi dari meminta bantuan orang lain ini mungkin kita eliminasi saja kalau ada yang selain itu gitu. Kemudian saya biarkan begitu saja, ini juga tidak solutif teman-teman ya. Membiarkan begitu saja, nanti saya pasti akan ingat kalau sudah deadline, ini juga bukan solusi teman-teman ya. Kemudian saya akan membuat note dan menyalakan alarm, ini kita keep dulu. Kemudian saya mengerjakan pekerjaan yang bisa saya ingat terlebih dahulu, ini juga kita eliminasi. Kenapa? Karena nanti bisa jadi yang deadline-nya dekat kita lupa gitu. Jadi ini juga bukan solusi yang D teman-teman. Kemudian yang E, saya minta orang terdekat untuk membuat note dan mengingatkan saya. Lebih kuat yang mana antara E dan B teman-teman? Tentunya yang B, karena ini kita buat note-nya sendiri dan nyalakan alarm sendiri, bukan meminta orang lain ya, karena orang lain juga punya deadline sendiri yang perlu mereka ingat. Bisa jadi mereka lupa kebutuhan orang lain seperti kita gitu. Jadi yang jawaban nomor 5 ini yang B teman-teman ya. Solusinya adalah maaf, bukan yang B, yang C ya, yang C. Maaf, saya salah centang. Oke, maaf. Jadi nomor 5 ini solusinya adalah saya akan membuat note dan menyalakan alarm untuk mengingatkan saya. Gitu teman-teman. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Manakah sikap paling penting untuk dimiliki seorang ASN? A. Ambisius, B. Perfeksionis, C. Profesional, D. Tepat waktu, atau E. Kerja keras. Untuk yang nomor 6 ini seperti biasa teman-teman, silahkan kalian komen di kolom komentar jawabannya apa. Sertakan alasan kalian kenapa kalian pilih jawaban tersebut. Oke, terima kasih karena sudah berpartisipasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kasih like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa share seluas-luasnya ke teman kalian, biar mereka juga tahu jawaban untuk wawancara. Oke, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.